Perkenalkan, nama saya Ingguti Panawila, mahasiswa akuntansi semester 3. Minta untuk membuat laporan laba rugi komprehensif dengan menggunakan format dua laporan dengan mengabaikan pajak penghasilan dan laba perusahaan. Oke, yang pertama kita buat kopnya dulu, yaitu nama perusahaan, laporan laba rugi komprehensif, dan periodenya yaitu 31 Desember 2010. Dari soal diketahui bahwa pendapatan penjualan adalah sebesar $1.200.000. Beban pokok penjualan adalah $720.000. Untuk mendapatkan laba bruto, di sini laba karena pendapatan lebih besar daripada beban, sehingga dikatakan laba. Nah, laba bruto didapat dari pendapatan penjualan dikurangi dengan beban pokok penjualan, sehingga didapat $480.000. Beban operasi diketahui dari soal yaitu $320.000. Untuk mendapatkan laba neto, maka laba bruto dikurangi beban operasi, didapatkanlah $160.000. Yang kedua, dibuat kopnya yaitu untuk mencari laba rugi komprehensifnya, maka dibuat kop sama seperti yang pertama, itu nama perusahaan, laporan laba rugi komprehensif, dan periodenya yaitu 31 Desember 2010. Laba neto karena sudah didapat yaitu sebesar $160.000, dan dari soal tidak diketahui penghasilan komprehensif lainnya, maka dikosongkan. Dari soal juga diketahui keuntungan yang belum direalisasi akibat pemilikan setelah dikurangi pajak adalah sebesar $15.000. Nah, laba rugi komprehensifnya dapat dari $160.000 ditambah $15.000, hasilnya adalah $175.000. Itu adalah laba rugi komprehensifnya. Nomor 2, berdasarkan data yang telah diketahui, kita diminta untuk A. menentukan laba neto ZEMS pada tahun 2010 dengan asumsi tarif pajak 35%. Seperti yang terlihat pada tabel, yaitu laba sebelum pajak adalah $460.000, itu tinggal kita masukkan datanya yang telah diketahui pada soal. 2009 begitu juga sama, 2008 juga sama, kita tinggal masukkan datanya saja. Dan pajak didapat dari 35% dari laba sebelum pajak atau 35% dari $460.000. Begitupun sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk mendapatkan laba neto didapat dari laba sebelum pajak dikurangi pajak, maka didapatlah laba neto, sehingga laba neto pada tahun 2010 adalah $299.000, untuk tahun 2009 adalah $273.000, dan untuk 2008 laba netonya adalah $256.750. Diminta untuk menghitung dampak kumulatif perubahan prinsip akuntansi dari penentuan harga rata-rata tertimbang menjadi FIFO. Seperti yang terlihat pada tabel, kita tinggal menulis kembali data-datanya, yaitu tahun 2008 nominalnya yaitu $370.000 dengan menggunakan rata-rata tertimbang, dan dengan menggunakan FIFO nominalnya $395.000. Begitupun dengan tahun 2009 dan 2010. Nah, untuk menentukan dampak kumulatif perubahan prinsip akuntansinya, kita tinggal menghitung selisih antara FIFO di atas rata-rata tertimbang. Tinggal dikurangi saja FIFO dikurangi dengan rata-rata tertimbang, sehingga diperolehlah hasil pada tahun 2008 dampak kumulatifnya yaitu $25.000, untuk 2009 $30.000, dan untuk 2010 $50.000, sehingga totalnya adalah $105.000. 2C, kita diminta untuk membuat laporan laba rugi komparatif. Nah, dari tabel kita tinggal mengambil datanya seperti yang disuruh pada suruhan A. Kita tinggal masukkannya saja, tetapi yang diambil adalah tahun 2009 dan 2010, di mana laba sebelum pajak penghasilan pada tahun 2010 adalah $460.000 dan pada tahun 2009 adalah $420.000. Di sini dia mengalami kenaikan $40.000 dan dipresentasikan yaitu 9,5%. 9,5 didapat dari $40.000 dibagi dengan $420.000 dan dikali 100. Nah, untuk beban pajak penghasilan yaitu $161.000 pada tahun 2010 dan 2009 adalah $147.000. Itu mengalami kenaikan sebesar $14.000. Sehingga presentasinya adalah 9,5% didapat dari $14.000 dibagi $147.000
dikali 100%. Nah, laba bersih di sini adalah $299.000 pada tahun 2010 dan pada tahun 2009 adalah $273.000, sehingga mengalami kenaikan $26.000 dan dipresentasikan 9,5% didapat dari $26.000 dibagi $273.000 dikali 100%. 3A, kita diminta untuk menentukan nilai masa depan dari 20 kali pembayaran berkala masing-masing sebesar $5.000 yang dilakukan pada awal setiap periode dan dimajemukkan dengan suku bunga 8%. Nah, untuk menentukannya, nilai masa depan dari anuitas biasa dari 1 untuk 20 periode pada bunga 8% dilihat dari tabel 6-3, yaitu sebesar 45,762. Selanjutnya kita menentukan faktor, yaitu 1 ditambah 0,08. 0,08 didapat dari 8%. Jika dikonversikan maka menjadi 0,08. Jadi 1 tambah 0,08 sama dengan 1,08 dikali dengan 45,762, didapatlah nilai masa depan anuitas jatuh tempo dari 1 untuk 20 periode pada bunga 8% sebesar 49,42296. Jadi nilai masa depan anuitas jatuh temponya adalah $5.000 dikali dengan 49,42296, maka hasilnya $247.114,8. B. Kita diminta untuk menentukan nilai sekarang dari $2.500 yang akan diterima pada awal setiap 30 periode dan didiskontokan dengan bunga majemuk sebesar 10%. Nilai sekarang dari anuitas biasa dari 1 selama 30 periode pada bunga 10%, tabel 6-4 adalah 9,42691. Nah, untuk menentukan faktornya, 1 ditambah 0,1 didapat dari 10 per 100, sehingga 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1 dikali 9,42691. Jadi nilai sekarang dari anuitas jatuh tempo dari 1 selama 30 periode pada bunga 10% adalah 10,3699601. Jadi nilai masa sekarang anuitas jatuh temponya sama dengan $2.500 dikali 10,3699601 diperoleh hasil $25.924,0025. 3C. Mencari nilai masa depan dari 15 penyetoran masing-masing sebesar $2.000 yang dilakukan pada awal setiap periode dan dimajemukkan dengan suku bunga 10% nilai masa depan pada akhir periode ke-15. Nah, di sini untuk menentukannya, nilai masa depan dari anuitas biasa sama dengan sewa periodik dikali nilai masa depan dari faktor anuitas biasa selama N periode pada bunga I. Nah, di sini sewa periodiknya adalah sebesar $2.000 dikali dengan nilai masa depan dari faktor anuitas biasa selama N periode pada bunga I, yaitu 31,7725. Nah, maka dapat hasilnya $63.545. Demikian penjelasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih.